2022 dari jam setengah 8 sampai jam setengah 9 pagi yang akan membahas tentang infeksi saluran pernafasan atas oleh Dr. Selviana Indajaya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ketemu lagi ya bareng kita kalau hari Kamis siang waktunya Sharon dan Sally. Betul. Gitu ya. Udah gak ada Laici lagi ya kalau hari ini ya. Iya, hari ini Sally dan Sharon ya, Spiritners. Betul, double S ya. Jadi buat Spiritners semua ya yang pengen tahu program kita itu KADOS ya, Kata Dokter Spirit. Jadi waktunya kita hari ini tuh belajar gitu ya mengenai segala macam penyakit gitu kan. Betul. Dengan narasumber kita yang pastinya narasumber terpercaya ya karena ada Dokter Selvi. Shalom, selamat pagi. Shalom, Dok. Dok. Pagi, Dok. Selamat pagi. Wah, Dokter Selvi hari ini tuh seger gitu ya, Sel ya. Seger. Kayaknya pengen nyebur yang di belakangnya Dokter Selvi itu ya. Betul. Ya, seger gitu. Nah, pasti Spiritness udah pada tahu ya Dokter Selviana ini ya. Kayaknya udah langganan bertahun-tahun ya. Betul. Tapi topiknya selalu berganti nih kita ya. Dan hari ini tentang ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Iya, betul dong? Iya, akut betul. Ya. Betul sekali. Tulisannya akut ya. Infeksi saluran pernafasan atas. Gitu ya. Nanti itu bisa diganti ada ya, kesalahan ya. Akut ya. Iya, itu kita bacanya akut aja. Oke. Berarti ini dicoret ya. Iya, coret betul. gitu ya. Coret. Jadi akut Spiritners. Jadi bukan ISPA itu bukan infeksi saluran pernapasan atas tapi infeksi saluran pernapasan akut ya. Jadi buat Spiritners yang pengen tahu ini kalau saya nggak salah ya Dok ya, itu ISPA itu biasanya kan orang ngomongnya tuh batuk pilek gitu ya, batuk pilek itu sudah sebutannya ISPA. Jadi kalian kalau misalnya sekarang yang lagi ngalamin batuk pilek ya kan, nah apakah mungkin ada tanda-tanda mengarah ke ISPA gitu kan? Kita mungkin belajar lebih lanjut apakah ISPA itu hanya sekedar batuk pilek atau gimana gitu kan? Kalian bisa dengerin kita terus ya. Kita di sini waktunya nggak panjang seperti biasa. KADOS itu hanya 1 jam saja. 1 jam, mepet banget. Betul, dan kalian bisa download dulu ya aplikasinya Spirit Online untuk gabung sama kita karena kalian bisa langsung nanya sama dokternya lewat Zoom ataupun lewat WA ya Spiritness. Betul, dan juga live YouTube dan Instagram ya untuk Kata Dokter Spirit. Jadi bisa langsung live chat YouTube, juga DM Instagram. Tapi jangan lupa ya Spiritness mau gabungnya di mana aja pakai formatnya nama spasi umur spasi L atau P baru pertanyaan dari Spiritness ya. Oke deh, dan sebelum kita dengerin nih penjelasan dari Dokter Selviana, kita mau dengerin dulu satu pujian, jadi tetap di Spirit. Kan ku dapatkan jawaban untuk ku menyambut setiap tantangan. Semua caramu di atas logika selalu tertuju pada kekekalan. Kan ku cari kedamaian yang melampaui segala pikiran. Tiada teori yang sanggup jelaskan betapa dahsyat Engkau Tuhan. Semua yang terbaik dunia takkan dapat memberi. Semua yang ku cari di satu pribadi. Anugerah ilahi, ku tidak sendiri. Penyertaan Tuhan sempurna
kedamaian yang melampaui segala pikiran. Tiada teori yang sanggup jelaskan betapa dahsyat Engkau Tuhan. Semua yang terbaik dunia takkan dapat memberi. Semua yang ku cari di satu pribadi. Anugerah ilahi, ku tidak sendiri. Penyertaan Tuhan sempurna dalamku. Hikmat dari atas turun ke dunia. Roh kebenaran-Mu sempurna dalamku. Bukan apa caranya, namun siapakah pribadi hikmatnya. Bukan apa caranya, namun siapakah pribadi hikmatnya. Semua yang terbaik dunia takkan dapat memberi. Semua yang ku cari di satu pribadi. Anugerah ilahi, ku tidak sendiri. Penyertaan Tuhan sempurna dalamku. Hikmat dari atas turun ke dunia. Roh kebenaran-Mu sempurna dalamku. Bukan apa caranya, namun siapakah pribadi hikmatnya. Bukan apa caranya, namun siapakah pribadi hikmatnya. Oke, masih di Kata Dokter Spirit ya, bersama Sally, Sharon, dan juga Dokter Selviana. Nah, seperti udah dibilang tadi ya, kita bahas tentang ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Triple S ya kita hari ini. Iya betul. Iya triple S ya. Iya betul banget. Ya Spiritners ya, yang SS yang lain boleh gabungan sama kita. Betul, yang nggak S pun kita terima gitu ya. Betul. Jadi kita akan langsung aja nih ngebahas tentang infeksi saluran pernapasan akut tadi ya dok ya. Jadi betul. apa sih dok ISPA itu dok? Oke, jadi namanya kan sudah infeksi saluran pernafasan ya. Jadi kalau infeksi saluran pernafasan otomatis di sini yang kita maksudkan ISPA itu adalah akut. Akut itu prosesnya terjadinya cepat dan mendadak. Nah, infeksi itu bisa disebabkan karena beberapa faktor ya. Bisa karena virus, bisa karena bakteri. Nah, biasanya yang paling sering pada kejadian ISPA itu adalah karena virus. Nah, untuk infeksi saluran pernafasan, yang namanya saluran pernafasan itu bisa mulai dari hidung, ya, mulut, tenggorokan, terus kemudian bisa turun ke bawah sampai ke paru-paru. Itu kenapa kita sebutnya sebagai infeksi saluran pernafasan. Karena itu adalah saluran pernafasan kita mulai hidung, bisa juga masuk melalui mulut, kemudian tenggorokan sampai kepada paru-paru ya. Nah, kalau akut itu karena kejadiannya cepat dan mendadak gitu ya. Tiba-tiba. Nah, secepat apa, Dok? Ya, biasanya masa inkubasi ya. Kalau masa inkubasi biasanya 1 sampai 3 hari ya, paling tidak sampai 5 hari ya. 1 sampai 5 hari itu sudah muncul gejalanya. Tapi rata-rata itu 1 sampai 3 hari gejala sudah akan muncul. Begitu. Oke. Oke. Terus penyebabnya ini apa dok ISPA ini? Penyebab itu rata-rata yang seperti tadi saya sebutkan paling banyak adalah karena virus. Kemudian yang berikutnya bisa karena bakteri. Cuman untuk karena apabila
ISPA-nya disebabkan oleh karena virus itu sebenarnya sistemnya adalah self-limited ya. Jadi dia itu menghancurkan tubuhnya sendiri gitu ya. Jadi kalau virus itu sebenarnya kita hanya memerlukan vitamin, pola hidup sehat, istirahat cukup, ya, makan minum teratur. Kemudian kita hanya mengatasi gejala. Contohnya, ya kalau demam, ya kita berikan obat demam. Kalau batuk, ya kita keluarkan dahaknya, kita kurangi efek batuknya. Hanya seperti itu saja. Sebenarnya begitu untuk ISPA yang disebabkan oleh karena virus. Sehingga hanya pada kasus-kasus tertentu saja kita membutuhkan antivirus. Kalau antibiotik kita tidak butuhkan ya. Antibiotik bukan untuk ISPA yang disebabkan oleh karena virus. Begitu. Jadi antibiotik sebenarnya Dok, ya. Apakah kita bisa tahu ini penyebabnya karena virus atau karena bakteri gitu? Apakah ada bedanya Dok? Oke, kalau untuk bedanya pastinya ada ya. Memang seringkali paling sering karena rata-rata karena virus, jadi kejadiannya cepat mendadak gitu ya. Biasanya akan disertai dengan demam, tiba-tiba demam, batuk pilek. Bakteri pun sama, akan ada demam. Cuman kadang-kadang disertai seperti contohnya ya, matanya bisa belean. Belean itu yang bukan berair ya, bukan berair terus, tapi kayak belean yang sudah berwarna ya, putih, kekuningan, kayak gitu-gitu. Itu rata-rata disebabkan oleh karena bakteri. Cuman untuk kepastiannya, apabila sudah ada gejala seperti demam, batuk pilek, silahkan menghubungi dokter terdekat seperti itu. Karena beliaunya akan membantu mendiagnosa apakah ini ke arah virus atau ke arah bakteri gitu. Nah, kalau soalnya kita batuk pilek itu ya rata-rata pikirannya udah ke antibiotik aja gitu. Katanya biar cepat gitu kan. Iya, jadi kita akan evaluasi. Karena tidak semua batuk pilek itu kita membutuhkan antibakteri atau yang kita sebut biasanya dengan ini ya obat-obatan seperti antibiotik. Nah, itu tidak selalu. Oke. Jadi kita harus evaluasi dulu. Oke. Nah, kalau dari virus berarti ini bisa menular ya, Dok? Semua, baik itu dari virus maupun dari bakteri, ISPA itu bisa menular, betul. Jadi proses penularannya cukup cepat untuk ISPA. Baik itu karena virus maupun karena bakteri. Penularannya Dok, tadi kan ya gimana saya lihat dulu aja. Iya. Penularannya ini gimana, Dok? Dari apa gitu? Oke, baik. Jadi untuk ISPA itu karena judulnya saja sudah infeksi saluran pernafasan ya, otomatis proses penularannya adalah melalui saluran pernafasan kita. Contohnya seperti bersin, kemudian istilahnya droplet ya. Droplet itu kalau misalnya bersin nggak ditutupin gitu ya, jadi cara bersinnya tidak tepat gitu. Kalau sekarang saya rasa selama masa pandemi semuanya pada pinter-pinter ya. Kalau bersin cara yang benar bagaimana gitu ya. Jadi kenapa? Karena pada saat bersin itu akan ada droplet yang keluar dan itu bisa menginfeksi orang-orang. Oke, nah kayaknya dokternya ini agak sinyalnya hilang ya. Jadi nge-freeze ya. Oke, nggak apa-apa, kita menunggu ya Spirit ya, karena otomatis kalau harus hati-hati. Ya. Dok? Iya. Oh ya, udah kembali ya, Dok ya. Ya, sudah kembali lagi. Sorry, sempat hilang, Dok. Iya nih hilang. Betul, hilang ya. Oke. Jadi seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa proses penularannya adalah melalui droplet, bisa melalui bersin maupun melalui bicara, istilahnya muncrat. Jadi bisa secara langsung dropletnya lompat dan menular, menginfeksi orang lain ya, masuk melalui ketika itu misalnya kayak salaman, terus memegang benda dari orang yang habis bersin gitu ya, atau yang habis batuk. Nah itu juga bisa menular ketika habis kita pegang benda itu atau habis bersalaman, kita langsung pegang area wajah, area hidung, mulut, maka kita pun bisa menular. Dok, saya mau nanya ya, Dok, sekarang kan diajarkan. Ya, gimana? ISPA ini kan gini ya, dokter udah menyinggung ya, kalau habis pegang wajah gitu ya, Dok ya. Itu saluran untuk masuknya virus itu apakah melalui hidung dan mulut aja atau bisa melalui yang lain, Dok? Karena ada pemikiran orang-orang yang
oh virus itu bisa juga masuk lewat mata, lewat telinga, katanya gitu dok. Lewat kulit gitu. Betul nggak, dok? Oke. Oke. Kalau untuk saat ini ya, proses penularannya yang utama adalah melalui hidung dan mulut. Begitu, karena mata itu merupakan mukosa. Apakah mungkin bisa terjadi? Mungkin bisa terjadi. Tetapi tetap rata-rata adalah karena hidung dan mulut. Kalau untuk telinga tidak, kalau untuk area kulit yang lain juga tidak. Oke. Halo? Iya. Halo. Masuk. Berarti lewat hidung dan mulut ya dok ya, terutama ya dok ya. Ya, betul sekali. Terutama dalam melalui hidung dan mulut. Oke, ini udah ada yang mau bergabung nih. Kita admit dulu. Ya, jadi buat Spiritness yang lain yang mau bertanya ya, bisa lewat WA, bisa lewat Zoom, live chat YouTube Spirit Online, dan juga bisa DM Instagram Spirit. Nah, ini udah ada Yeremia mau tanya apa nih? Shalom Yer. Shalom Yeremia. Wah, Yer udah pakai masker ini. Nggak kena ISPA kan, Yer? Sehat ya? Iya. Boleh dibuka? Suaranya saya dengar jelas. Jelas. Halo? Iya, jelas. Halo, ya. Opening dulu ya. Opening dulu. Oh, udah opening kita, Yer. Sekarang kita masuk sudah. Ya, shalom, selamat pagi Triple S, ada Dokter Selviana, Kak Seli sama Kak Sharon. Shalom. Selamat pagi, shalom. Tadi penyebabnya ada sudah ketahuan ya. Ini menyimak dari awal ya. Katanya kalau ISPA alias infeksi saluran pernafasan atas ini memang sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Selviana, kan memang ada batuk, pilek gitu. Ini demam. Ada demam juga. Ini itu memang pernah batuk-batuk ya, ada sama pilek sama demam juga. Mungkin bisa jadi ya, mungkin saya terkena ISPA, ternyata bukan ya. Mungkin saya juga ada pengalaman gitu waktu saya batuk pilek gitu waktu ISPA itu. Makanya memang ini saya pakai masker kayak gini sebab takutnya itu nanti tambah nularin COVID ya. Apalagi kan ini kasusnya udah menurun, dan memang kalau bahas tentang infeksi saluran pernafasan atas itu memang menarik banget. Saya sampai langsung bertanya pada dokternya ya. Misalnya kan kalau ISPA itu juga tadi saya disebutkan ya, penyebabnya ada ketahuan, ada batuk, demam, pilek, sama macam-macam ya ini. Iya. Kalau dewasa itu enggak, jadi gak enak ya kalau terkena ISPA beneran ini ya. Memang rasanya tuh sakit tuh. Jadi pertanyaannya gimana nih Yeremia? Ini saya juga ada beberapa pertanyaan nih, saya mau tanya. Ini pertanyaan pertama ini tanya ke dokternya itu, dokternya langsung pertanyaan pertama ini. Oh iya, semua ke dokternya ya, jangan ke kita. Sesat nanti. Sesat ya kalau ke kita. Ya, yang pertama. Pertanyaan pertama, makanan apa saja yang tidak boleh dikonsumsi dan harus dihindari untuk penderita ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas, Ibu Dokter gitu. Terus? Ya terus yang kedua tadi ya, ini yang pertama ini saya suka makan makanan yang agak pedas-pedas gitu ya. Selain makanan pedas, makanan apa saja yang selain itu. Yang kedua ini memang yang kedua, apakah ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas ini bisa berbahaya gitu. Terus yang kedua, yang ketiga ini apa saja itu obat untuk infeksi saluran pernafasan atas nih. Sebab ini saya udah maskernya udah, waduh ini udah dikasih minyak kayu putih nih ya kan. Oh, dikasih minyak kayu putih. Pedes dong. Pedes. Juga bikin napas lega kan, soalnya kan memang ini memang tadi ya, soalnya bisa bikin tenang juga. Oke, pertanyaannya hanya 3 itu aja ya. Ya. Atau mau 10 yen sekalian? Waduh, ujian ini ya. Tidak nutut, nanti bisa dijawabkan sama ibu dokternya. Oke. Biar ongkos nulisnya banyak gitu biasanya ya. Oke, terima kasih buat Yeremia ya. Nanti akan dijawab. Thank you ya. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Thank you, Tuhan berkati.
Oke, Spirit Nurse itu dari Yeremia ya dok. Nah sebelum langsung dijawab nih sama dokternya, kita mau break dulu ya Spirit Nurse. Jadi yang mau tanya-tanya masih bisa, kita akan tungguin setelah satu pujian berikut ini. Tanganmu bekerja di tempat tak terlihat, merenung menata setiap hidup jadi indah. Selama ku percaya, pasti ku kan melihat kebaikanmu nyata di dalamku. Oh indahnya hidup bersamamu Tuhan. Ku saksikan kemurahan-Mu selalu bekerja di balik setiap perkara. Kau datangkan kebaikan, semua yang telah Kau buat baik bagiku. Selama ku percaya, pasti ku kan melihat kebaikan-Mu nyata di dalamku. Oh indahnya hidup bersamamu Tuhan. Ku saksikan kemurahan-Mu selalu bekerja di balik setiap perkara. Kau datangkan kebaikan, semua yang telah Kau buat baik bagiku. Sungguh Kau baik bagiku. Selama ku percaya, pasti ku kan melihat. Selama ku percaya, pasti ku kan melihat kebaikan-Mu nyata di dalamku. Oh indahnya hidup bersamamu Tuhan. Ku saksikan kehebatan-Mu selalu bekerja di balik semua perkara. Kau datangkan kebaikan, semua yang telah Kau buat baik bagiku. Oh, baik bagiku.
masih di Kata Dokter Spirit ya, bareng Triple S, ada Sally, Sharon, dan juga Dokter Selviana. Nah, hari ini kita membahas ISPA ya, Spirit Nurse, infeksi saluran pernafasan akut ya. Akut, bukan atas nih, Spirit Nurse ya. Okay. Betul, tadi Yere nyebutin terus ya atas gitu ya. Salah, itu yang betul akut ya. ISPA itu panjangannya infeksi saluran pernapasan akut. Yang mana tadi udah dijelasin dokternya sedikit bahwa akut tuh mengartikan kalau kita kenanya tuh cepat gitu ya prosesnya. Betul. Gitu kan. Oke, kita langsung jawabin pertanyaan Yeremia ya ini. Betul. Yang kedua, apakah ISPA itu bisa menjadi berbahaya, Dok? Baik. Terima kasih juga ya untuk Yeremia ya yang sudah aktif bertanya. Oke. Jadi untuk apakah bisa menjadi berbahaya, jelas bisa ya. Karena tergantung itu disebabkan, yang pertama itu disebabkan karena apa dulu, virus atau bakteri seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Nah, apabila tidak ditangani dengan baik, terutama apabila ISPA-nya disebabkan karena infeksi bakteri, maka itu bisa berlanjut ke penyakit-penyakit pernafasan yang jauh lebih berbahaya. Jadi bisa pneumonia, kemudian ya betul, jadi bisa sinusitis juga gitu ya. Jadi ada beberapa penyakit lain yang merupakan kelanjutan dari ISPA tersebut. Jadi harus hati-hati. Maka kalau sudah terasa batuk, pilek, demam, silakan menghubungi dokternya untuk dibantu mengevaluasi ini disebabkan karena apa, kemudian proses penanganannya bagaimana gitu. Dok, apakah ISPA ini gejalanya cuma batuk pilek itu, maksudnya batuk, setiap orang batuk pilek selalu dibilangnya itu udah pasti ISPA gitu, atau adakah kayak tanda yang lainnya, gejala yang lain yang maksudnya menunjukkan ini gitu baru ya? menunjukkan ISPA, betul. Oke, baik. Jadi sebenarnya untuk demam, batuk, pilek itu adalah gejala utama dari ISPA. ISPA itu jenisnya kan banyak ya. Kalau seperti contohnya faringitis gitu ya. Faringitis itu peradangan pada tenggorokan, tapi yang faring itu lebih depan ya, posisi tenggorokan yang lebih depan. Nah, itu pun kita sebut gejalanya tetap ISPA karena dia adalah kembali lagi infeksi saluran pernafasan ya. Jadi itu termasuk salah satu jenis dari ISPA. ISPA itu seperti payung besar yang di dalamnya ada beberapa penyakit gitu. Yang semuanya adalah infeksi saluran pernafasan. Begitu. Jadi tetap pokoknya kalau ada gejala itu. Betul. Berarti pokoknya kalau ada masalah dengan saluran pernapasan udah termasuk saluran pernapasan akut itu ya, Dok ya? Betul sekali. Tetapi nantinya dokternya yang akan membantu mengevaluasi ini jenisnya yang mana. Apakah ini sinusitis, apakah ini faringitis, laringitis, atau COVID-19, ataukah ataukah common cold, ataukah alergi, kita sebutnya namanya rinitis ya. Rinitis karena alergi, nah itu juga bisa. Jadi macamnya banyak, nanti tinggal dokternya akan membantu mengevaluasi ini yang mana ya gitu. Oke. Nah, sebelum ke pertanyaan Yere yang lain, mungkin kita bacain pertanyaan yang lain dulu ya dari YouTube ya, Sally ya. Betul, ini ada live chat YouTube, ini dari Ripka. Katanya, pagi dok, saya sudah lama punya asma sejak umur 30-an. Mau tanya, apa memang wajar jika setiap pagi jam 2 sering kambuh dan ketika udara lembab? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk Ripka. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu kalau tentang asma ya. Jadi asma itu merupakan suatu kondisi biasanya dipicu oleh terjadinya alergi. Nah, biasanya alergi yang paling sering dialami adalah alergi dingin dan alergi debu. Nah, untuk proses untuk satu kondisi alergi, apabila terpicu oleh yang namanya alergen itu sesuatu yang bisa memicu alerginya keluar, maka asmanya bisa kambuh begitu. Jadi apakah wajar apabila kambuhnya setiap jam 2 malam? Berarti yang harus dihindari adalah faktor alergennya. Apabila suhu udara di malam hari itu cenderung lebih dingin, maka sebaiknya mengatasi atau menghindari faktor alerginya. Contohnya mungkin pemakaian AC atau kipas angin itu dikurangin begitu ya. Jadi kalau misalnya bisa di timer tuh, kalau sudah mendekati tengah malam mati sendiri gitu ya. Terus kemudian bisa pakai kaos kaki, pakaian lengan panjang dan celana panjang. Terus kemudian pemakaian selimut. Intinya adalah menghindari faktor alergi.
Apabila masih Mm-mm. terus kambuh, saran saya adalah silahkan menghubungi dokter yang merawat, begitu. Oke. Oke, Dibantu dari ini berarti sana. asma ini nggak termasuk dari ISPA ya dok ya? Bukan, kalau asma kondisinya sudah berbeda. Asma sudah kondisi yang berbeda dan itu berhubungannya nanti dengan dokter-dokter spesialis paru ya, beliau-beliaunya yang akan membantu. Oke, buat spirit nurse ya yang mau gabungan itu kalau bisa sesuai topik ya. Kita hari ini ngebahas tentang ISPA gitu. Tapi nggak apa-apa, kita biasanya juga bantu menjawab ya, karena dokter-dokter kita kan pasti baik-baik semua ya. Nah, Sebenarnya asma juga masuknya termasuk salah satu jenis dari penyakit ataupun kelainan pada saluran pernafasan juga sih. Jadi ya nggak salah juga, boleh masih nggak nyerempet apa-apa. ya. Nyambung, masuk. Betul. Masih nyambung. Cuman mungkin nggak bisa dijelasin lebih detail lagi karena nggak sesuai sama topik gitu loh, gitu kan. Jadi kita lanjut ke topik kita ISPA karena tadi belum selesai ya dok ya. Iya betul Nah sekali. itu kalau misalnya sekarang kita masuk ke ini aja dok, makanan dok yang harus dihindari mungkin sekaligus dengan pengobatannya dari ISPA. Apakah tadi kalau Yere itu dengan menggunakan minyak kayu putih, apakah itu bisa gitu dok? Oke, baik. Jadi saya bantu jelaskan dulu. Untuk makanan itu jelaskan beberapa makanan yang perlu dihindari apabila sudah terindikasi ada ISPA ya. Jadi yang pertama adalah makanan yang terlalu berminyak. Ya betul ya, gorengan-gorengan gitu ya. Itu silakan dihindari. Kemudian makanan dingin. Karena peningkatan suhu yang tiba-tiba mendadak masuk ke tenggorokan membuat tenggorokan kita semakin kering ya, saluran pernafasan akan semakin kering. Kemudian makan makanan manis ya, karena kecenderungannya apabila terlalu manis itu bisa menyebabkan refleks batuk, refleks tenggorokan gatal itu akan semakin parah begitu. Jadi itu untuk sementara yang memang harus dihindari. Jadi makanan yang berminyak, terus kemudian dingin, manis, dan satu lagi pedas. Itu untuk sementara harus pedas memang harus dihindari ya berarti ya dok. Betul. Jadi untuk sementara harus dihindari dulu selama proses masa pemulihan ya. Itu adalah makanan yang harus dihindari. Sedangkan makanan yang harus dimakan dalam proses pemulihan itu adalah makanan-makanan yang pertama adalah makanan yang sehat ya otomatis. Jadi sayur, buah yang mengandung banyak vitamin. Kemudian makanan tinggi protein seperti contohnya susu, telur, ikan, ayam, begitu. Nah, daging boleh tetapi harus disesuaikan. Apabila punya hipertensi, ada kadar kolesterol yang tidak terkontrol, silakan dihindari dulu. Ya, jadi kita tetap harus mengimbangi. Tetapi makan makanan yang sehat, banyak vitaminnya seperti buah dan sayur silahkan. Dan makanan tinggi protein juga boleh tetapi disesuaikan dengan kondisinya. Dok, kadang-kadang kan kita kalau ISPA itu kan kepinginnya sambil minum vitamin gitu ya dok ya katanya ya. Apakah ada vitamin-vitamin tertentu? Karena vitamin banyak ya dok ya, ada A, B, C gitu kan. Nah, apakah ada vitamin tertentu yang ini dok disarankan untuk pasien-pasien ISPA gitu dok? Oke, baik. Yang pertama jelas adalah vitamin-vitamin yang tinggi antioksidan seperti contohnya vitamin C, vitamin E. Kemudian yang anti peradangannya juga tinggi, contohnya seperti vitamin D. Jadi 3 vitamin ini cukup berperan penting ya. C, E, dan D itu penting untuk kondisi seperti ini. C, E, dan D ya dok ya? Betul, cuman memang yang diutamakan saat ini adalah C dan D ya. Jadi kalau misalnya kebanyakan dok, saya nggak bisa banyak-banyak minum obat, kadang kan begitu ya, tidak terbiasa. Maka yang diutamakan adalah C dan D. Soalnya saya sering dok kalau dikasih tahu kalau di apotek gitu kan dok ya. Oh ya minumnya yang B kompleks. Paling banyak kan B kompleks gitu ya dok ya. Betul. B kompleks gitu. Sekompleks dimakan semua. Sekompleks dimakan semua. Iya. B kompleks pun penting. B kompleks pun penting karena untuk menghindari seperti biasanya kalau ISPA itu kan ada kayak nyeri otot, pegal-pegal kayak gitu ya. Maka B kompleks juga membantu. Cuman untuk kondisi tapi yang lebih penting ya C dan D ya dok ya. Apabila nggak mau minum banyak-banyak ya. Atau sekarang banyak yang sudah langsung dalam bentuk multivitamin ya. Itu juga iya. Gitu. Itu terus sekarang itu untuk vitamin ya. Terus kemudian selain daripada vitamin untuk proses masa pemulihan harus cukup minum air putih ya 2 sampai 2,5 liter per hari. Kemudian cukup istirahat ya.
Lalu yang berikutnya adalah berolahraga 30 menit setiap hari. Kalau bisa sambil berjemur. Itu Dok, apakah ada tipe olahraga tertentu yang disarankan, Dok? Misalnya kayak lari atau yoga atau modelnya kalau ada saya yang... sih tidak ada ya. Yang penting adalah olahraga kardio, jogging aja nggak ada masalah kok. Boleh. Jadi nggak ada yang harus khusus apa. Kadang-kadang kan ada orang yang merasa olahraganya angkat beban gitu, Dok. Sementara angkat beban dikurangi dulu. Olahraganya yang kardio saja. Iya. Kardio itu kayak aerobik gitu ya, Dok ya. Senam, lari, jogging. Aerobik juga belum ya. Jadi jogging, jalan, terus kemudian treadmill, itu dulu yang diutamakan. Ya, yoga keliling. Yoga masih oke. Jogging, yoga, treadmill itu masih boleh. Kalau renang, sekalipun renang itu merupakan salah satu jenis kardio, saya rasa jangan dulu karena dingin. Nanti ispanya, nanti pileknya nggak selesai-selesai juga pada orang yang ada alergi dingin. Betul. Nanti malah bersin-bersin terus ya, biasanya kalau habis. Jadi dihindari dulu. Sepeda boleh, yang suka sepeda boleh, silahkan. Itu juga baik. Itu untuk olahraga ya. Kemudian yang berikutnya adalah tadi pengobatan ya. Untuk pengobatan memang apabila itu ISPA yang jenisnya virus, memang kita mengutamakan pengobatan simptomatis ya. Simptomatis itu gejala apa yang ada. Misalnya demam ya kita beri jenisnya anti demam ya, seperti paracetamol, ibuprofen dan sebagainya ya, jenis-jenis seperti itu ya. Nah, apabila ada batuk pilek, maka kita akan memberikan obat batuk pilek. Kemudian selain daripada itu, vitamin tetap sangat penting ya. Untuk obat-obat jenis yang lain itu mungkin menyesuaikan kondisi. Apabila karena bakteri kita akan berikan antibiotik, apabila karena virus kita akan berikan antivirus. Seperti itu. Tapi untuk jenis obatnya apa, mohon maaf mereknya apa, itu mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan di sini. Jadi silahkan menghubungi dokternya masing-masing. Yang pasti jenis-jenis pengobatannya seperti yang telah tadi saya sampaikan. Oke. Kita berikutnya akan membahas tentang vaksin nih. Soalnya saya pernah dengar, Dok, tentang vaksin flu ya, vaksin flu. Tapi sebelum kita mengarah ke vaksin nih ya, Spiritners bisa dengerin satu pujian berikut ini. Kekal
Oke, masih di Kata Dokter Spirit ya, bersama Sally Sharon dan juga Dokter Selviana. Nah, tadi Sharon udah tanya tentang vaksin nih, Spirit Nurse. Betul, aku pernah dengar soalnya tentang vaksin flu. Apakah itu perlu, Dok, vaksin flu itu, Dok? Oke, baik, thank you. Jadi untuk vaksinasi itu sebenarnya merupakan salah satu jenis dari pencegahan ya. Nah, nanti sebelum kita akan masuk ke vaksin, mungkin saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan pencegahan dulu. Jadi untuk pencegahan ISPA itu yang pasti adalah tetap kembali pola hidup sehat, itu yang pertama ya. Jadi pola hidup sehat itu istirahatnya cukup, rutin minum vitamin ya, terus kemudian makan makanan sehat, buah, sayur, kemudian makanan yang istilahnya komplit, kayak zaman dulu kita belajarnya 4 sehat 5 sempurna ya. Tapi untuk yang kelima, untuk kondisi untuk susu itu harus disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apabila ada kondisi tertentu yang nggak boleh minum susu, maka jangan diminum. Nanti akan semakin membuat masalah ya. Kemudian selain daripada makanan, olahraga, istirahat cukup, air mineralnya cukup ya. Paling tidak 2-2,5 liter per hari. Selain itu olahraga ya tadi 30 menit setiap hari. Kemudian jangan lupa, sekarang kan kita semua sudah belajar nih cara untuk mencuci tangan dengan benar, kemudian cara benar. Nah, itu adalah salah satu jenis pencegahan juga. Jadi, kalau tidak yakin bahwa tangannya ini bersih, jangan pegang area wajah. Silakan cuci tangan dulu. Baru pegang area wajah, gitu ya. Kemudian selalu menggunakan masker dalam kondisi seperti ini karena masih pandemi, ya. Negara kita ada wacana akan mengubah menjadi endemi. Tetapi untuk saat ini masih belum, kita masih statusnya adalah pandemi, belum menjadi endemik. Tetap menggunakan masker sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian apabila Anda merasakan demam, batuk pilek, silakan menghubungi dokter terdekat dan tolong menjaga kebersihan juga, kasihan lingkungan sekitarnya. Jadi kalau memang seharusnya pakai masker, pakailah masker supaya yang lain tidak tertular. Ya, kalau cara bersinlah dengan cara yang benar, karena pastinya sudah tahu ya. Bersin harus ditutupi menggunakan siku begitu ya. Terus kemudian atau menggunakan tisu yang langsung dibuang. Jangan lupa setelah bersin cuci tangan. Kasihan yang lain. Jadi kita saling menjaga begitu antara diri sendiri dan orang lain ya. Nah, selain daripada apa yang saya sebutkan tadi, yang jelas pencegahannya bisa juga dengan menggunakan vaksinasi seperti yang tadi Sharon dan Sally sebutkan ya. Jadi untuk vaksinasi memang saat ini sedang digencarkan dan digalakkan kemana-mana. Selain vaksinasi COVID, ada vaksinasi influenza dan vaksinasi pneumonia. Untuk vaksinasi influenza sendiri, itu bisa dilakukan setiap 1 tahun sekali. Sejak usia berapa? Usia anak-anak sudah bisa sampai usia dewasa. Jadi, at least dengan kata lain, semuanya bisa divaksin ya. Tapi biasanya anak-anak itu umur berapa, Dok? Biasanya 1 tahun ke atas. Yang khusus influenza aja, Dok. Betul, atau dengan rekomendasi dokter anaknya ya, spesialis anaknya ya, dengan 1 tahun ke atas atau dengan rekomendasi dokter spesialis anak ya. Itu untuk vaksin influenza bisa di-booster setiap 1 tahun sekali. Jadi itu bisa menghindarkan kita terhadap beberapa virus influenza yang saat ini sudah sering kali terjadi, terutama di Indonesia. Jadi yang paling banyak terjadi gitu ya. Nah, menurut beberapa penelitian yang kemarin sudah diterima bahwa dengan vaksinasi influenza itu bisa mengurangi untuk hubungannya dengan COVID itu mengurangi efek gejalanya. Jadi COVID-nya tetap bisa kena, cuman setidaknya gejala yang muncul tidak terlalu berat, itu maksudnya. Meringankan sekali berarti ya, Dok? Meringankan, betul, meringankan. Tapi bukan menghindari COVID ya, karena tidak bisa menghindari COVID gitu. Nah, itu untuk jenis vaksinasi influenza. Kemudian yang satu lagi adalah pneumonia ya. Untuk pneumonia memang kita utamakan pada usia anak-anak dan orang tua gitu ya, dan lansia. Kalau untuk anak-anak sudah bisa mulai divaksin usia 6 bulan, tapi biasanya akan diulang 3 kali. Pada usia 6 bulan, 1 tahun, dan 2 tahun. Untuk anak-anak. Tetapi untuk lansia diutamakan di usia 50 tahun ke atas. Tetapi apabila
selain daripada itu orang-orang yang beresiko, mungkin punya riwayat asma, alergi, infeksi paru, ya kelainan paru, terus kemudian orang-orang yang beresiko mungkin paparan pekerjaannya, lingkungannya beresiko terjadinya pneumonia, silakan divaksin. Jadi dengan arti kata lain, vaksinasi pneumonia pun sama, semua usia bisa untuk anak-anak mulai 6 bulan. Jadi disarankan semua usia sih. Dewasa, ini muda berarti pun vaksinnya pneumonia berarti 3 kali ya dok ya? Satu kali untuk anak-anak 3 kali, kalau sudah di usianya di atas 2 tahun sampai usia lanjut ya, semua usia ya, mulai 2 tahun ke atas itu 1 kali saja. Satu kali saja. Tetapi jenis vaksin pneumonia itu ada 2 ya, yang 13 PTV 13 dengan PPSV 23 jenisnya. Nah, itu apa? Yang PCV 13 itu merupakan yang dasar. Jadi sebaiknya divaksin yang itu dulu, kemudian 1 tahun kemudian dilengkapi dengan yang 23. Jadi jangan lompat. Itu ada boosternya 23 lagi dong? Ada ya, boosternya setiap tahun lagi tidak gitu? Tidak ada, 1 kali saja. Jadi yang PCV 13-nya 1 kali saja, PPSV 23 juga 1 kali aja. Untuk seumur hidup langsung gitu ya dok ya? Betul sekali. Kalau anak-anak pada waktu usia 6 bulan udah divaksin dok, terus sekarang udah lansia, udah usia 60 tahun ke atas, apakah perlu mengulang vaksinnya pneumonia lagi atau nggak perlu, ya udah yang dulu kecil itu aja bisa mengcover sampai seumur hidup gitu? Oke, jadi begini, kalau yang saat ini sebenarnya bisa mengcover, hanya tinggal dilengkapi yang 23 tadi. Kan kemungkinannya pada waktu kecil yang 13 yang disuntikkan. Nah, jadi tinggal diulang yang 23. Yang satunya itu baru gitu ya dok ya? Itu pelengkap. Iya, pelengkapnya. Nah, seperti itu. Jadi tinggal diulang aja yang 23. Tetapi mungkin kalau yang sekarang lansia, mungkin pada waktu kecil belum disuntik 13 karena yang 13 itu tahun-tahun terakhir ini baru digalakkan. Baru gencar ke anak-anak, gencar ke anak-anak. Dulu belum ada. Iya. Soalnya kita saya waktu umur 6 bulan nggak tahu dok saya divaksin apa aja. Iya. Mungkin belum ya. Kalau umur-umur belum kita ada. Belum, kayaknya belum. Belum ada ya dok ya. Lo saya ini masih muda lo dok, jangan seperti itu dok. Sama saya juga masih muda. Iya dok. Itu ya dok ya. Itu. Satu pertanyaan dok sebelum menuju ke kesimpulan dok. Ini kan sebelumnya heboh yang COVID awal-awal itu dok ya. Banyak orang-orang kayak menyarankan untuk vaksin pneumonia sebelum ditemukannya yang vaksin COVID gitu. Apakah memang benar vaksin pneumonia ini bisa mengcover untuk, karena perjalanannya COVID kan kita semua tahu ya, semuanya pasti maunya foto ronsen paru gitu kan, katanya ke paru menyebabkan pneumonia. Apakah ini benar bisa mencegah pneumonia yang penyebabnya karena COVID itu tadi dok? Menghindari faktor resiko sih, lebih ke arah situ. Kembali lagi seperti yang vaksin flu tadi. Jadi kan jadi cuma vaksin meringankan gitu ya? Betul sekali. Jadi kan pneumonia itu kan penyebab utamanya adalah karena bakteri ya kalau pneumonia. Nah vaksin vaksin pneumonia itu membantu untuk menghindari faktor resiko terjadinya keparahan ke arah pneumonia. Jadi bukan untuk menghindari 100% tidak, tetapi setidaknya bisa memperingan atau menghindari faktor resiko itu aja. Mengurangi faktor resiko. Tapi efeknya besar kok. Jadi kalau ini berdasarkan pengalaman ya, tadi saya jawab berdasarkan yang secara medisnya seperti itu, tetapi kalau berdasarkan pengalaman pribadi, rata-rata yang sudah divaksin pneumonia ketika terkena COVID-19 itu apabila ada pneumonia tapi biasanya sangat ringan, biasanya seperti itu. Jadi bisa membantu juga ya dok ya? Betul, tapi tidak ada kepastian 100% ya, karena yang pasti hanya Tuhan. Betul dong, berdoa yang paling penting ya. Kalau udah dijamin 100% nanti Spirit Nurse harus berdoa gitu ya. Repot kali itu. Jadi kepastian hanya ada pada Tuhan ya, Spirit Nurse jangan lupa ya. Dan waktunya tinggal 3 menit nih dokter, kalau kesimpulannya dalam waktu 1 menit atau 2 menit aja. Oke, baik. Jadi yang pasti kesimpulannya adalah infeksi saluran pernafasan akut itu gejala utamanya adalah demam, batuk, pilek ya, disertai dengan beberapa gejala lain seperti nyeri otot dan lain-lain. Yang pasti apabila ada gejala seperti itu silakan menghubungi dokter terdekat untuk dibantu
mengevaluasi itu disebabkan karena apa? Apakah karena virus ataukah karena bakteri? Jadi jangan mengambil langkah untuk mengobati diri sendiri apabila salah pengobatan, misalnya tidak perlu antibiotik tapi Anda minum antibiotik, maka pengobatan itu tidak tepat seperti itu. Nah, jangan lupa untuk proses apabila sudah terkena, cara untuk mempercepat proses pemulihan adalah cukup istirahat, olahraga rutin, minum air putih cukup, jangan lupa minum vitamin ya. Kemudian sama pencegahan juga hampir sama, yaitu olahraga, istirahatnya cukup, minum air putih 2-2,5 liter, makan buah dan sayur, kemudian pola hidup sehat, jangan lupa pakai masker, prokesnya dikendalikan, ya. Kemudian cara batuk dan bersinnya tolong diperhatikan supaya kita semua saling menjaga satu dengan yang lain ya, sehingga tidak ada proses penularan. Kemudian untuk proses pencegahan juga bisa menggunakan dibantu, dilengkapi vaksinasinya selain vaksinasi COVID adalah vaksinasi influenza maupun pneumonia. Dan untuk saat ini sedikit informasi untuk tempat praktek saya di Prodia Mega Galaxy. Nah, di Prodia saat ini lagi ada promo ya untuk vaksinasi pneumonia. Ya, dari harga sekitar 1,3. Vaksin pneumonia. Dari harga sekitar 1,3 ada harga khusus yaitu 1.081.000. Itu yang tadi dokter bilang kan ada 2 macam itu, Dok. Yang mana, Dok, itu, Dok? Yang PCV 13. Oh, yang 13. Yang PCV 13. Ya, yang 13. Ya. Seperti itu. Ya, mungkin itu kesimpulan yang bisa saya berikan. Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Nah, buat Spiritners yang mau konsultasi langsung ya sama Dr. Selviana, langsung bisa di Klinik Prodia Mega Galaxy ya. Dari jam 7:30 sampai jam 11. Jadi langsung bisa tanya-tanya atau mau vaksin juga bisa. Oke, terima kasih buat semua Spiritners yang udah dengerin kita hari ini, yang udah gabungan. Ada Ripka, juga ada Yeremia, dan yang lainnya. Thank you. Ya, terima kasih juga buat Dr. Selviana untuk waktunya hari ini. Ya, juga Sharon, terima kasih. Thank you, Tuhan berkati. Terima kasih, Sally. Tuhan berkati. Oke deh, thank you semuanya ya, Spiritners. Betul. Ini memang kalau biasanya sejam itu nggak berasa ya, Sel ya. Selalu. Tapi jangan khawatir Spiritners ya, kita akan ada kados tiap hari Kamis ya. Jadi nantikan terus kados berikutnya. Dan kita bakal ngebahas tentang topik-topik yang seputar kesehatan pastinya ya. Karena ada dokter-dokter yang akan menjadi narasumber kita buat Spiritners yang mau dengarkan kados, jangan lupa setiap Kamis jam 7:30 sampai jam 8:30 pagi. Jangan lupa ada di Spirit Online. Oke, terima kasih buat semua Spiritners, juga Dr. Selviana. Kita mau pamit undur diri. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah Bapak. Tuhan berkati.